Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Selamat pagi adik-adik di rumah, apa kabar? Pagi. Selamat pagi Kakak Sherly. Pagi Bunda. Selamat pagi Kakak Wasti. Selamat pagi Bunda. Kakak Wasti senang sekali di hari ini. Kakak Sherly, hari ini senang? Senang. Happy? Happy. Anak-anak yang di rumah happy? Senang semuanya? Oke, karena semua mengatakan senang, yuk kita bersenang-senang bersama dengan Tuhan. Kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Yuk kita nyanyi. Ayo bersemangat ya yang di rumah. Kita goyang ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita nyanyi sekali lagi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam Salam juga. Iya, anak-anak sekolah minggu, Bunda mau nanya sama Kakak Sherly juga dan sama Kakak Wasti juga. Kemarin itu terakhir sebelum perayaan puncak kan ada instruksi bahwa kita diminta membuat video. Video apa ya Kakak Sherly? Video untuk mengucapkan happy birthday buat siapa? Untuk sekolah Buat SMGT. Emangnya SMGT kenapa tuh Kakak Wasti? ulang ya? tahun kakak. Oh ya, minggu lalu kan kita menyanyi ulang tahunnya di gereja. Ya, dan sayang sekali anak-anak kecil, Indria, anak besar belum sempat bergabung. Tapi yang pasti kita berharap tahun depan kita bisa berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-66. Nah Bunda mau lanjut lagi. Siapa yang sempat bikin video? Ayo unjuk tangan. Ada yang bisa bantu Bunda enggak? Unjuk tangan yang bikin video. Kakak Sherly ada yang tahu sempat bikin video? Sempat Kakak Sherly tahu ada dari anak remaja satu Oh ya, siapa orang. tuh? Namanya Aurel. Wah, Aurel hebat ya. Kita beri aplausi buat Aurel. Kakak Wasti, ada lagi yang tahu yang sempat bikin video? Kenahan. Wow, Namanya nah, yang kakak agak jauh. Wow, siapa namanya? kakak Ade Evin. Oh, Ike. Iya, Ade Ike. Ade Ike juga rupanya sempat membuat video untuk mengungkapkan rasa syukurnya karena dia sudah melakukan momen-momen, ada baca Alkitab, ada menghafal ayat, dan dia membuat video lalu dikirim ke SMGT dan akan mendapat penilaian. Semoga kedua teman kita yang dibilang tadi bisa mendapat poin. Atau jangan-jangan ada lagi nih yang di rumah yang tidak mau bilang-bilang sama Bunda dan kakak-kakak di sini. Nah, bagi yang tidak sempat buat, kenapa? Ada alasannya nih.
Pasti ada alasannya mengapa tidak sempat bikin video itu. Kira-kira Kakak Shirley apa ya alasannya? Mungkin malu Bunda. Malu? Iya. Oh, malu ya? Emang malu bikin video? Malu? Apalagi nih kira-kira? Selain malu? Oh, banyak bermain. Astaga, kan bikin video tidak lama. Ya? Atau ada lagi alasannya? Mungkin tidak tahu Bunda. Oh, ini mungkin Kakak Wasti bilang mungkin dia tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu mestinya kita bagaimana tuh? Mestinya kita bertanya sama siapa? Ada Kakak Yoel tuh jagonya, ada Kakak Egi jago sekali, ada juga Kakak Indra, Kakak Rio jago, atau Papa dan Mama bisa dimintai tolong. Nah, pun kalau sudah dimintai tolong dan belum bisa, lalu sudah mencoba tapi tetap tidak berani, tetap malu, gimana dong? Gimana dong? Masih merasa takut? Nah, Bunda kasih bocoran. Kalau kalian takut melakukan sesuatu yang belum biasa, mestinya kita apa nih ya? Bunda kasih bocoran, kita mestinya berdoa. Lalu ketika kita berdoa, yakin loh ya, yakin disertai usaha pasti bisa. Karena Tuhan selalu menyertai anak-anak yang mau datang kepadanya. Tidak hanya hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Ya, tidak percaya? Ada lagunya yuk loh. Yuk kita nyanyi lagu itu. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Yuk kita bernyanyi. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap pilihmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap hidupku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap hidupku Yesus segalanya. Ya, dalam Mazmur 5 ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Jadi kalau mau berkeluh kesah karena takut, Tuhan pasti mendengar kalau kita datang kepadanya. Nah, kita akan mendengarkan cerita, nanti sebentar akan disampaikan oleh Kakak Shirley, tapi sebelumnya itu kita akan berdoa. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan Yesus masih menyertai kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sekarang kami anak-anak duduk dengan manis akan mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami semua yang akan membawakan firman-Mu, berkati adik-adik di rumah yang akan mendengarkan juga firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, Kakak Shirley mau tanya, siapa di sini yang senang berdoa? Ya, terus adakah kalau berdoa ada yang mengantuk? Jika mama papa lagi berdoa, atau kakak-kakak atau bunda-bunda saat pimpin doa mungkin lama atau panjang sehingga adik-adik merasa mengantuk, bahkan tertidur. Nah, Kakak Shirley juga pernah merasakan hal begitu saat bunda-bunda atau kakak-kakak berdoa, doanya panjang, Kakak Shirley mengantuk, bahkan sampai tertidur. Nah, adik-adik, bukan cuma adik-adik saja, bukan cuma Kakak Shirley saja, tetapi
murid Tuhan Yesus juga pernah merasakan hal yang sama. Pernah mengantuk, bahkan tertidur waktu mereka berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi ceritanya begini, suatu malam ketika Tuhan Yesus selesai makan dan minum bersama dengan ke-12 muridnya, mereka berjalan menuju suatu taman yang sangat indah. Taman ini sangat luas, sangat indah. Ketika mereka tiba di taman, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalian tunggu di sini nah, saya mau masuk dalam taman, saya mau berdoa." Tapi Tuhan Yesus tidak mau sendiri. Tuhan Yesus mau ditemani oleh tiga orang murid-murid terdekatnya. Jadi Tuhan Yesus menunjuk murid-murid ketiga ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi mereka berjalan masuk ke dalam taman. Sampai di pertengahan taman, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ini, saya sedih, saya takut. Salahnya ini beban yang saya pikul sekarang berat sekali. Berat sekali, saya takut. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya, "Kalian tinggal temani saya berdoa, berjaga-jaga, kita akan berdoa bersama." Lalu Yesus melangkah 2 atau 3 langkah sambil berlutut. Dengan rasa takutnya, dengan rasa sedih dia berlutut berdoa kepada Bapa. Dan dalam doanya Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Kiranya cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Amin." Setelah Yesus berdoa, Yesus masih merasa sedih, masih merasa takut. Dan dia penasaran kepada ketiga muridnya ini, jangan sampai betul-betul jika mereka berdoa, atau jangan sampai mereka tinggalkan saya. Tuhan Yesus menghampiri ketiga muridnya ini, dan ternyata ketiga murid Tuhan Yesus ini, mereka tertidur. Astaga, saya suruh temani saya berdoa, berjaga-jaga, ternyata mereka tidur. Dan Yesus menegur Simon. "Simon, kenapa kau tidur? Kenapa kau tidur? Tadi saya bilang temani kak berdoa, berjaga-jaga, tapi ternyata kalian tidur." Tapi ketiga murid Tuhan Yesus ini tidak menghiraukan karena merasa mengantuk sekali. Yesus kembali berdoa karena masih takut, masih sedih, masih kembali lagi berdoa di tempat yang sama dan mengucapkan doa yang sama. "Ya Aba, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Amin." Dan ketika Tuhan Yesus berdoa untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus masih merasakan hal yang sama. Dia masih sedih, masih takut. Dan dia kembali lagi kepada ketiga muridnya. Dan ternyata ketiga muridnya ini masih tidur. Dan tambah sedih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini tidak putus asa. Dia kembali lagi berdoa meminta kekuatan, penghiburan dari Allah Bapa.
Dan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bersujud memohon dengan sungguh kepada Bapa untuk diberikan kekuatan. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu Yesus berdiri. Dan setelah Yesus berdoa untuk ketiga kalinya, Yesus sudah mendapat kekuatan. Dia sudah tidak takut lagi. Nah, adik-adik, berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Berapa kali? Iya, Tuhan Yesus berdoa 3 kali. Jadi adik-adik, jika adik-adik merasa sedih, merasa takut, atau adik-adik inginkan sesuatu, ya, adik-adik, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus berdoa. Tapi kalau berdoa jangan bosan. Kayak Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh. Dia tidak putus asa, Tuhan Yesus tidak putus asa sampai ia berdoa sampai 3 kali. Baru Tuhan menjawab doa Yesus ini. Begitu juga dengan saya, kakak Shirley, dengan adik-adik. Jadi jika ingin sesuatu, jika berdoa 1 kali Tuhan Yesus belum menjawab doa kita, jangan putus asa. Kita harus coba dan coba lagi. Setelah itu Tuhan Yesus kembali kepada ketiga muridnya ini, dan Yesus berkata kepada ketiga muridnya ini, istirahatlah dan tidurlah, waktunya telah tiba. Dan saat itu Tuhan Yesus tidur juga. Sesaat kemudian Tuhan Yesus bangun dan berkata kepada ketiga muridnya ini, bangun mi, kita mau pergi. Karena waktunya sudah tiba, orang yang akan menyerahkan saya sudah dekat. Yesus belum selesai berbicara, muncullah rombongan prajurit-prajurit tentara Romawi bersama dengan para imam, dan ternyata dalam rombongan itu ada 1 murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan rombongan ini. Lalu murid-murid yang lainnya heran, bingung, dan bertanya-tanya, kenapa teman kita ada bersama mereka? Terus mereka ingat, murid-murid ini ingat, waktu di meja makan Tuhan Yesus sempat berkata, kalau di antara murid-muridnya ini ada yang akan menyerahkan Yesus ke tangan prajurit-prajurit. Terus yang murid Tuhan Yesus ini berpikir, oh mungkin ini yang akan menyerahkan Yesus ke prajurit-prajurit Romawi yang dimaksud Tuhan Yesus itu. Oh berarti ini yang akan menyerahkan Yesus. Nah adik-adik, siapa murid Tuhan Yesus ini yang akan menyerahkan Yesus ke tangan prajurit? Ya, murid Yesus ini yaitu Yudas. Jadi Yudas ini sudah berbicara bersama dengan prajurit-prajurit ini bahwa orang yang kalian cari itu ada dalam taman sedang berdoa. Nanti saya akan tunjukkan tanda. Kalau kita ketemu, saya akan memeluk dia, mencium dia. Dan saat itu juga kalian boleh menangkap dia dan membawa dia dengan selamat. Dan setelah rombongan ini sudah dekat, Yudas langsung datang memeluk dan mencium Yesus dan berkata, Rabi. Dan saat itu juga prajurit-prajurit datang memegang dan menangkap tangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat itu
Yesus sedang dipegang sama prajurit-prajurit tentara Romawi ini. Dan Yesus berkata kepada prajurit-prajurit ini, "Kenapa kalian kirakah saya ini penjahat? Sampai kalian datang bawa pedang, bawa pentung. Padahal setiap hari kita ketemu di kota, di rumah bait Allah. Tapi kenapa kalian tidak tangkap saya di sana?" Tetapi ternyata prajurit-prajurit ini takut dilihat oleh masyarakat kalau di tempat keramaian dia akan menangkap Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus akan dibawa, tetapi ada satu murid Tuhan Yesus, ada satu murid Yesus yang mengeluarkan pedang dan memotong telinga salah satu prajurit ini. Dan memotong telinga prajurit ini sampai putus. Dan berdarah, keluar telinganya putus. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus menyembuhkan telinga prajurit ini. Yesus menyembuhkan telinga prajurit ini. Tetapi prajurit ini tetap akan menangkap Yesus, tetap akan membawa dia. Dan saat itu semua murid-murid Tuhan Yesus merasa takut dan mereka melarikan diri dan meninggalkan Yesus sendiri. Tetapi Yesus ini sudah tidak takut karena tadi sudah diberikan kekuatan sama Bapa dan dia dibawa oleh tentara-tentara prajurit. Nah, demikianlah cerita kita hari ini adik-adik. Terima kasih. Amin. Pembacaan kita terambil dari Markus pasal 14 ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Kita akan baca bersama-sama, tetapi kita baca pelan-pelan, dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan dari mama, papa, atau kakak di rumah. Kita baca Markus pasal 14 ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Kita mulai. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini dari Markus pasal 14 ayatnya yang ke-36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ya, adik-adik, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita telah mendengarkan cerita dan sebagai anak-anak yang telah menyatakan setia, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Kita menyanyi, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Kita nyanyi ya. Persembahan syukur kita, persiapkan persembahannya yang telah disiapkan, dan nanti dititip sama papa dan mama kalau mereka pergi ke gereja ya, supaya di store di guru sekolah minggu yang ada di gereja. Mengiringi persembahan kita 1 Tesalonika 5 ayat 8, di sana tertulis seperti ini, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita mengiringi persembahan ini dengan menyanyi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Apa yang kau lakukan? Yuk kita nyanyi. Luar biasa berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita bersyukur. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita dan kita telah membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Sesaat yang lalu kami telah mendengarkan cerita-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan, kami bisa
pahami bersama dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas firman-Mu, kami diajarkan untuk tetap berdoa jika kami mengalami kesedihan, mengalami ketakutan, dan dari cerita-Mu juga kami diajarkan untuk selalu rajin dan tidak putus asa dalam menghadapi apapun. Dan Tuhan Yesus, kami juga telah membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkati persembahan kami ini. Pada saat ini kami juga mendoakan Mama, Papa yang setia mendampingi kami. Berikan kekuatan, kesehatan kepada Mama dan Papa. Berkati pekerjaan mereka sehari-hari. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami. Berkati mereka semua, baik yang dalam bangku kuliah, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga mereka masing-masing. Kami mendoakan negara kami. Tuhan Yesus berkati, pulihkan negara kami, sehingga virus-virus yang ada, yang menyerang negara kami ini, boleh hilang dan kami boleh bisa kembali melaksanakan aktivitas kami secara normal seperti semula. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mendoakan adik-adik kami yang dalam pendidikan. Tuhan Yesus berkati mereka, apa yang mereka cita-citakan kiranya suatu saat boleh tercapai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Petunjuk hidup baru dari Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iya, kita akan pulang. Tapi sebelum kita menerima berkat, kita mau menyanyi dulu, menguatkan kita bahwa apapun yang terjadi padamu dan padaku, Yesus akan tetap setia menemani kita kalau kita berdoa kepadanya. Yuk kita nyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Yuk kita nyanyi. Ini lagu baru loh ya. Beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kesetiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Terima berkat. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Dan Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, Kakak Serly dan Kakak Wasti, demikian ibadah kita hari ini, Minggu 14 Maret tahun 2021. Saya senang. Kakak Serly? Senang. Kakak Wasti? Senang. Apalagi kalau minggu depan semua masih setia untuk ikut bersekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.